seperti orang pertama kali merokok, anak muda, ketakutan. Iya, betul. Padahal setengah batang. Betul. Lama-lama dikasih besok minum khamar. Iya. Ini biasa dia minum khamar, udah jatuh hal yang haram. Lalu dia sekali berzina. Sekali dia berzina ketakutan, Bener. ketakutan. Ya Allah ketakutan. Tapi ini hal yang satu ini ditutup sama Allah agar dia mau bertobat. Tapi ternyata dia ulangi hal lagi. Ini Beb, masalahnya perempuan-perempuan zaman sekarang nih tidak mewarisi perempuan pada zaman dulu. Betul. Dia beda sekarang perempuan zaman sekarang. Serius, ini fakta yang saya hadapi. Masya Allah, Habib Hasan. Masya Allah. Khair. Alhamdulillah sehat. Reza, alhamdulillah sehat. Wih, ini kebanggaan sekali. Saya duduk bersama orang berilmu di sini. Masya Allah. Lama, Beb, saya nantikan momentum ini. Serius, karena saya sering melihat Habib, apalagi ketika lagi sedang digandrungi, melihat sedikit cuplikan pengajian, digetap sering kan, Beb? Digetap sering setiap malam Jumat biasa. Anda punya sahib namanya Fuad. Fuad ini fotografer. Betul. Jadi begitu Anda lihat story-nya Fuad, tolong apa undangan Anda podcast Habib, Anda pengen ngobrol secara langsung, ingin belajar, Anda ingin ngaji sama beliau. Oh, itu awal mulanya. Awal mulanya di situ. Terus kita jumpa di tempat pemandian mobil. Gadarullah, Masya Allah. Iya kan? Kita berjumpa. Beb, apa kabar, Beb? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Masya Allah. Reza sehat. Sehat. Beb, ini banyak yang bertanya, Beb. Ini asli Lombok beneran? Anak asli Lombok. Asli lahir di Lombok. Ibu Lombok. Lahir di Lombok, ayah lahir di Lombok juga. Oke. Tinggal di Tinggar, Ampenan. Tinggar di Ampenan. Lomboknya di mana, Beb? Tepatnya di mana? Di Tinggar namanya. Di Tinggar di Ampenan ya. Di dekat ex bandara. Iya, luar biasa. Berarti Habib SD-nya di mana, Beb? SD-nya ada SD di Kampung Melayu, madrasah. Madrasah dulu ada madrasah. Tempat SD orang-orang tua dulu di Kampung Melayu. Madrasahnya SD situ berarti ya? Di sana. SMP-nya di MTS 1 Mataram. MTS 1 Mataram. Wih, alumni MTS 1 Mataram. Tahun berapa, Bib, kalau boleh tahu? Kalau tahun udah lupa, tahunnya saking lamanya. Terus SMA, Bib? SMA-nya pas di sampingnya di Mandua Mataram. Mandua juga. Orang berprestasi berarti. Kalau udah di Man 1 Mandua tuh berarti udah cuma orang kenalnya mungkin nggak seperti ini. Nggak seperti ini ya? Iya, sebelumnya. Oke, terus tiba-tiba Habib setelah lulus SMA di Man 2 berarti ke Yaman? Belum. Yaitu selesaikan Quran dulu di salah satu pondok di Lombok. Selesaikan Quran sampai 30 juz. Begitu sudah kamil, sudah selesai, baru berangkat ke Jakarta. Ke tempat kita punya guru namanya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Baru di sana netap beberapa tahun. Langsung berangkat transit di sana, berangkat baru ke Ribat Tarim di Yaman. Ribat Tarim. Berarti Habib bukan di Hadramut langsung berarti ya? Di Hadramut langsung. Jadi Hadramut ini seperti provinsi, ada kota di sana juga, daerahnya di sana namanya Tarim. Tarim ini di tengah-tengahnya ada pondok paling tua di sana, yaitu namanya Ribat Tarim. Sebelum ada pondok Darul Mustafa, sebelum ada yang lain. Berarti Habib di pondoknya Habib Umar. Al-Habib Salim, gurunya Al-Habib Umar. Masya Allah. Di sana. Sebentar, ini menarik sekali. Karena dulu, Beb, saya pengen sekali mondok di Yaman. Masya Allah. Sampai saya belajar Nahwu Shorof. Kan harus ada penguasaan ilmu alat kan. Jadi agar memahami materi dan lain sebagainya. Karena salah satu memang syaratnya seperti itu. Bisa sedikit bahasa Arab, bisa hafal beberapa mutun, bisa Nahwu Shorof yang harusnya. Karena kita berangkat ke sana nggak mungkin kosongan dari awal, nggak mungkin. Sudah ada background sebelumnya supaya lebih mudah. Jadi belajar di Hadramut tuh belajar yang dari setengah menuju ke tinggi, bukan dari awal menuju ke pertengahan. Bukan yang dari nol, Beb ya? Bukan yang dari nol. Jadi yang memang siap-siap, udah siap-siap untuk disampaikan. Udah siap, dikader istilahnya. Dikaderisasi lah ya. Makanya ada pengetesan di Jakarta sana, penyaringan dari beberapa siswa. Dites berapa yang lulus. Kadang-kadang yang diambil 10 orang. Dari 60 orang. Sedikit aja diambil. Oke, berarti dulu angkatannya Habib berapa orang yang berangkat? Kebetulan karena angkatan kita lagi mandek selama 2 tahun. Jadi yang diberangkatkan banyak betul pada saat tersebut. Sekitar di atas 50 orang. Di atas 50 orang? Iya, karena pemberangkatannya lumayan mandek kemarin. Tapi
Kayaknya saya pengen dengar satu cerita, Bib. Bagaimana rasanya tinggal di Ribat? Di Ribat Tarif. Tentu ada penyesuaian dong. Oh, sangat-sangat penyesuaian. Coba cerita sedikit. Yang pertama, kita di sana itu di sana kalau di Indonesia atau di Lombok, udah kita ngelihat laki perempuan tuh udah biasa. Kalau di sana sulit sekali mau melihat perempuan. Karena di sana pasar pun berbeda. Ada pasar laki, ada pasar perempuan. Kita laki-laki nggak boleh masuk pasar perempuan. Yang laki masuk pasar laki saja. Terus dalam segi makanan, biasanya kita sarapan pakai nasi atau nasi bungkus, nasi olah. Di sana makannya pakai roti campur full. Pertama kali anak makan, dicoba-coba sakit perut, nggak cocok. Anak punya perut nih kalau pertama kali masuk makanan yang baru dikenal biasa sakit perut. Lama kelamaan terbiasa jadi. Tapi hidup di sana, kerjaannya di sana itu rata-rata orang yang berada di sana belajar ziarah kepada ulama. Sulit kita menemukan hal-hal yang lalai di kota Tarim itu. Sangat-sangat sulit. Berarti benar ceritanya apabila kita udah ke Tarim, kita akan melihat orang-orang bergumul dengan Al-Quran. Sangat, karena mutu orang Tarim di sana, mereka punya mutu. Man wulida fit Tarim hufidhal Qur'anul Karim. Siapa yang dilahirkan di kota Tarim harus hafal Quran. Maka yang kita dapati di sana itu anak-anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafidhal Quran. Kecil-kecil. Jadi kita merasa malu. Kok terlambat sekali? Karena kenapa? Ada contoh. Oh, ternyata saya ini kegagalan di sini. Saya ini kalau di Indonesia kita merasa atau di Lombok, oh kita udah umur segini paling muda. Di umur 18, 20. Kebetulan kami anak selesai 17 tahun sudah selesai Quran pada saat tersebut. Anak selesai Quran. Ngerasa oh muda, 18 masih muda. Sampai sana hitungannya tua sekali. Ternyata sudah ada yang 7 tahun, 8 tahun udah 8 jadi tahun. tahfiz. Masya Allah. Dari ceritanya udah kebayang sih ya, bagaimana udah kebayang dalam kepala. Okay. Berarti tidak ada yang lalai di sana, dalam arti kata akan sedikit-sedikit kita temukan hal-hal lalai di sana berarti ya. Sulit kita temukan karena yang menyebabkan kebanyakan anak-anak muda lalai itu yang terutama yang mau hijrah, sudah utama-utama seperti di daerah kita saja udah kepingin jadi orang baik, yang rusak ini kadang-kadang bi'ah suasana pertemanan. Tapi kita di sana yang jadi orang kurang baik, dari Lombok berangkat melalui Jakarta terus berangkat ke Yaman kurang baik, terus suasana mau nggak mau jadi sifat mereka itu masuk. Berarti lingkungan mempengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi. Iya juga sih, itu kenapa saya punya beberapa kawan yang dulunya pondok pesantren ya kan, begitu selesai kok tiba-tiba nakal gitu. Kok tiba-tiba, karena berarti faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Faktor lingkungan kembali lagi. Baik. Karena salah satu Imam Syafi'i memberikan syarat bahwa ketika orang sudah hijrah atau mau mendekat kepada Allah, yaitu keluar dulu daripada circle-nya. Karena dia masih rentan akan ikut kembali. Nah, sesekali duduk, tapi jangan terus-terusan, maka dia akan kambuh kembali lagi. Benar juga sih, dan itu terasa banget. Terasa. Ya. Yang kita ngerasakan di sana, yang tadi kita malas-malasan, banyak anak punya teman malas sekali berangkat. Bahkan ada yang dari Palu, anak punya teman. Hampir seluruh Indonesia. Beberapa orang yang tadinya malas begitu sampai di kota Tarim, tersuasana sama lingkungan itu. Bahkan banyak yang jarang tidur di depan kitab mereka. Bahkan yang kami lihat, kami punya guru Al-Habib Alwi Asyatiri, kami punya guru di sana dibuatkan jadwal tidur jam 10 malam sudah tidur. Tapi anak-anak sampai cari tempat untuk mereka bisa buka buku. Mereka maksa dirinya sampai dimatikan lampu dicari sampai di dekat kamar mandi buka buku, yang penting ada lampunya. Kalau di sini di tempat kita, daerah kita tempat belajar, kadang-kadang dipaksa untuk belajar, kadang-kadang enggak mau. Bahkan ketika kita di dalam kelas pun tertidur. Itu pentingnya lingkungan. Itu apa yang memotivasi mereka sehingga mereka bisa giat seperti itu kira-kira? Apakah karena lingkungan, pure lingkungan, sampai kayak mereka mencari satu jalan agar terus bisa belajar gitu kan? Iya, disebabkan karena yang paling inti orang-orang tua mereka. Orang-orang tua mereka mewariskan apa yang dikerjakan oleh ulama-ulama terdahulu. Sehingga ada berkesinambungan. Ada kiblat, ada contoh yang mereka lihat. Oh, ini begini. Mereka ikuti yang sudah sesuai arahan seperti itu. Sedangkan di beberapa tempat yang mau jadi contoh ini
nggak bisa dicontohkan sama anak-anak muda. Ragu anak muda mencontoh. Betul sekali. Seperti itu. Yang dijadikan sosok itu belum ada. Sedangkan di sana sosok itu ada. Oh, karakternya sudah ada sosok itu. Ada orang-orang itu kuat, sangat kuat, dan itu banyak. Jadi mereka itu bercita-cita dengan wujud ada, bukan bercita-cita dengan cerita. Tapi wujud ada, mereka melihat, bukan hanya sekedar cerita. Kalau kita di daerah kita hanya cerita. Biasa ada sebagian dapat cerita, wujud tidak terlihat. Itulah pentingnya ketika orang yang dikedepankan di masyarakat harus menjaga amanah, benar-benar menjadi sosok yang benar, bukan hanya menjadi cerita. Menjadi cerita. Beb, ini mengenai circle tadi, Beb. Circle ini kan sangat berpengaruh ya. Jadi pada akhirnya ada beberapa anak yang hijrah. Ketika dia mulai membahas agama itu kelihatan jadul. Yang kita rasakan sekarang di era ini, di tongkrongan lah bahasanya. Katrok lah bahasa agama. Ngapain bahasa agama sih? Ini kita lagi nongkrong, bro. Bahas lain aja lah. Bahas yang lain ya, apa sih? Bahas kayak bagaimana konser musik, begini, begitu ya kan. Kripto lagi hype nih. Masa bahas agama di sini? Kayak agama tuh menjadi sesuatu yang jadul di mata-mata mereka sekarang, terutama Gen Z. Bahkan bukan hanya Gen Z, kebanyakan orang sekarang udah aneh agama ini, Beb. Takut dibahas. Gimana? Sebenarnya mereka itu bukan tabu, tapi mereka takut bahas agama karena mereka merasa dirinya masih kurang. Nah, yang paling penting itu ketika supaya tidak tabu hal tersebut, menyampaikan kebaikan itu penting, tapi ada yang paling terpenting, cara menyampaikan kebaikan itu. Ini yang paling penting. Menyampaikan kebaikan itu penting, tapi caranya yang paling penting. Ketika kita ketemu dengan pertemanan kita biasa istilahnya, maka nyampaikan bukan seperti di dalam kajian. Nyampaikannya bagaimana kita bungkus dia dengan sesuatu yang bisa dia terima. Contohnya dengan cerita-cerita di zaman dulu. Misal cerita dalam hadis, cerita dalam kisah para ulama. Ini ada cerita di zaman dulu dengan bahasa kita sendiri. Bahkan hal yang kita ucapkan itu dapat pahala daripada hal itu bentuknya lalai dan bentuknya kosongan istilahnya. Justru yang duduk-duduk bentuknya kosongan, taruh sesuatu itu, yang menolak sesuatu ini bikin kadang hati menjadi mati. Tadi Bang Reza ngasih saya kopi tadi ini kebetulan. Kalau saya mau umpamakan atau Anda mau umpamakan, kalau kita lagi sakit kadang-kadang tidak bisa rasakan mana manis mana pahit, tidak bisa. Betul apa tidak? Betul. Begitulah kalau hati dalam kondisi dia lagi sakit, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sensornya mati. Sensornya mati. Maka itu perlu obat yang buat mengaktifkan sesuatu, di-charger lagi. Karena begini, Beb, biasanya berat untuk karena mereka untuk meninggalkan circle itu sangat berat sekali. Wah, ini asik banget, aku bebas di sini gitu kan. Aku bisa melakukan ini itu, aku masih bisa mabok, aku bisa minum anggur, dia bilang gitu. Aku masih dugem, dia bilang gitu kan. Karena itu kenikmatan gitu loh. Aku bisa karaoke gitu kan. Sedangkan bebas, kalau ada aturan. Sedangkan kalau aku hijrah nih, semua kenikmatan itu akan kutinggalkan. Ini masih nikmat perkara ini, gimana dong? Coba gimana? Betul, kebagian anak muda begitu. Tidak senang diatur. Itulah anak muda memang. Kadang anak muda dikuasai di dalam dirinya itu ada namanya nafsu yang kurang baik. Sehingga nggak mau diatur, nggak mau punya aturan. Tapi ujungnya, finishnya nanti dia akan masuk ke fase menyesali perbuatan yang dulu. Seperti sekarang, misal Bang Reza ngelihat ada anak pakai motor, sekarang pakai motor di lampu merah, naikin pakai ban 1, masih kita akan bilang ini orang gila nih. Padahal kita dulu di masanya dia, jelas di masanya dia, kita juga seperti itu. Sama. Iya, seperti itu. Berarti kita pasti akan masuk ke fase itu. Semua orang akan masuk ke fase itu, semua. Tapi orang yang pintar sebelum masuk ke fasenya udah sadar. Itu orang yang pintar. Sebelum masuk fasenya. Makanya di dalam hadis Rasul mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kalau dia merasa orang muslim atau orang mukmin ada iman di dalam dirinya, dia seperti terpenjara. Maksudnya banyak aturan, terasa tersiksa. Al-jannatu lil kafir.
dan surga bagi orang kafir. Bagi orang di luar Islam, surga dunia ini nggak ada aturan. Jangan kita memiliki sifat-sifat orang di luar Islam di dalam diri kita. Itu udah masuk. Seharusnya kita keluarkan cepat-cepat. Ada sesuatu yang bahaya di dalam diri kita. Berarti ada yang komplain nih. Masa kita tidak bisa menikmati dunia? Kenapa dianggap menjadi penjara gitu kan? Padahal kan Tuhan menciptakan dunia buat kita. Tapi kenapa orang Islam itu selalu membuatnya seolah ini menjadi suatu hal yang berbahaya gitu loh. Man, enjoy. Bisa kan begitu, Bib kan? Yeah. Kenapa kok tiba-tiba dunia ini menjadi penjara bagi orang Islam katanya begitu? Padahal apa sih? Cuma mabok doang. Kita kan nggak membunuh. Kita kan nggak merugikan orang lain. Minum-minum doang biasa katanya gitu, Bib. Karena banyak jawaban-jawaban seperti itu yang muncul di sosial media, Bib. Hampir semua dosa yang dilarang, bahkan semuanya yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mudaratnya dua. Mudaratnya dua. Entah itu kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Mudaratnya. Mungkin dia tidak rasakan. Dia tidak rasakan sesuatu itu. Tapi sambat laun dia akan rasakan sesuatu perubahan yang orang bisa menilai dalam dirinya. Dia nggak sadar. Tapi orang melihat perubahan dari jasadnya pun, jasmaninya kok tambah kurus. Mukanya lesu, begini. Matanya keluar. Iya, merah-merah. Nggak fresh. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya sehat, olahraga, ngelihatnya itu bisa menularkan kebahagiaan buat orang lain. Duduk sama dia, seneng, bahagia. Gitu. Tapi kok ada orang yang punya masalah, baru duduk belum cerita masalah, udah ketular masalah. Sudah, anak nggak mau duduk sama ente. Ente banyak masalah kelihatan. Baru diam aja belum cerita. Nah, itu hampir semua bentuknya dosa itu. Bentuknya dosa, mau dia cerita, apapun dia tidak cerita, dia yang bisa rasakan. Cuma dia nggak mau bongkar saja. Dia nggak mau bongkar. Dia rasakan ketika dia menyendiri. Tapi memang ketika dia duduk, dia merasakan yaitu kenikmatan yang bukan hakiki. Kenikmatan yang bukan sebenarnya. Tapi akan ada fasenya dia berhenti. Fasenya berhenti kenikmatan tersebut. Besok pas malam dia merenung lagi. Kok begini amat. Hampir semua ceritanya sama. Besok pagi dia ulang lagi nongkrong. Malamnya dia termenung lagi. Kok begini-gini aja? Begini-gini aja. Pasti semuanya. Bib, jadi begini, Bib. Saya merasakan beberapa hal. Kan selama ini karena saya diceritakan selalu tentang surga dan neraka sama orang tua saya. Kamu nggak boleh begini karena ini balasannya neraka. Kamu nggak boleh begitu, balasannya neraka. Dan kamu harus begini biar dapat balasan surga. Jadi otak saya itu selalu dipenuhi antara surga dan neraka. Ya kan? Sehingga setelah saya coba tanya orang tua saya, kenapa sih saya harus sholat? Ya kan? Kenapa kok Allah nih kajuman sekali kalau kita sholat? Biar kenapa saya bilang itu kan? Dia bisa aja kan kalau kita sholat, mengaktifasi kita langsung otomatis sholat. Kenapa nggak begitu aja? Dia bilang. Oh gitu, kata orang tua saya nih. Oke, terus saja kumpulkan pertanyaanmu. Nanti kita jawab, dia bilang gitu. Karena saya ngerasa gini, Bib. Ada keterpaksaan saat itu saya mengerjakan sholat. Ya kan? Mungkin kebanyakan itu didasarkan anak-anak muda zaman sekarang. Betul. Tapi setelah saya coba telusuri, ketika saya dulu sering banget ninggalin sholat, ya kan? Saya merasa kayak kosong, kayak useless, paham nggak? Tiba-tiba kawan saya membawa satu HP. HP itu mahal pada zaman itu. Kita nggak mau beli lah HP itu. Iya. Tiba-tiba HP mati. Rusak. Nggak mati habis baterai. Begitu dia colokkan ke casnya, dia nyala. Seketika otak saya berpikir, dicolok, berarti dia butuh sama chargernya sebelum itu. Betul. Dari situlah saya menafsirkan bahwa suatu adalah sebuah cas buat saya. Charger. Semenjak itu, Bib, saya mulai bersemangat untuk sholat. Karena dulu saya sebelum memahami analogi itu, kok cepet banget zuhur? Kok cepet banget asar? Tadi zuhur, sekarang udah asar. Jadi kayak keberatan banget. Keberatan. Nah, jadi bagaimana menurut Habib cara kita agar perlahan kita memahami mana bukan hanya tentang surga neraka, tapi ada sesuatu yang memang maksud Allah itu ada kebaikan di situ. Untuk memahami di dalam diri kita bahwa setiap perintah itu ada kebaikan. Betul. Jadi bukan hanya tentang surga nerakanya. Karena kan selama yang kita pahami kan neraka. Jadi ujungnya aja. Kalau nggak sholat dapat neraka. Benar. Kalau sholat dapat surga. Benar. Ujungnya. Ini yang apakah ada keutamaan di dalam diri kita? Sangat banyak. Coba Bib, dibantu Bib. Dari sebab sholat tuh banyak imbas-imbas yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri seseorang. Yang pertama, dia akan mendapatkan sifatul malaikah. Apa sifat malaikat nih? Ketaatan. Yes.
cenderung orang yang rajin sholat itu cenderungnya hampir mayoritas, bukan sebagian orang ya, bukan sebagian orang, tidak bisa dijadikan hukum sebagian orang. Cenderung orang yang menjaga sholatnya itu dari setiap kita punya pegawai cenderung dia taat orang. Masya Allah. Taat atas perintah. Misal disuruh datang jam 7, ya datang jam 7. Pulang jam 8, ya pulang jam 8. Cenderung ada sifat ketaatan malaikat di dalam dirinya. Orang yang menjaga sholatnya. Yang kedua, orang yang menjaga sholatnya tersebut ada kecenderungan kehati-hatian di dalam dirinya yang bukan miliknya dia. Kalau orang sudah berani melanggar perintahnya Allah, tidak ada rasa takutnya sedikit pun untuk merugikan manusia. Ketika contoh dia menjadi bendahara, dia ketika tidak diawasi oleh manusia, beberapa orang yang sebab rusak sholatnya, berani saja dia ngambil sesuatu. Bahkan puncaknya akan berani menjadi korupsi nanti ke depan. Karena tidak ada benteng. Saya kasih contoh Bang Ija begini. Iman itu begini di dalam Islam. Ini iman. Ya. Di samping iman itu ada sesuatu batasan-batasan atau pagar-pagar. Di samping iman itu ada beberapa hukum. Yang pertama hukum wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada ada mubah, ada juga di sana ada sebelumnya ada haram, ada makruh. Ini pagar-pagarnya di dalam Islam. Kalau orang sudah terbiasa dengan hal yang makruh, apa yang terjadi? Orang yang terbiasa dengan hal yang makruh ini biasanya dia mendekat kepada yang haram. Rusak sudah pagarnya satu. Karena udah terbiasa. Makanya ulama-ulama yang kami temukan di sana di dalam sejarah yang kami baca di dalam kitab mereka berkeinginan untuk mengerjakan yang makruh tidak ada. Apalagi mau mengerjakan. Karena supaya tidak mendekat terhadap tersebut. Kalau dia terbiasa dengan hal yang makruh, maka dia akan mendekat kepada yang haram. Dengan gampangnya. Karena pagarnya udah rusak satu. Iya. Karena dia merasa terbiasa mengerjakan yang makruh itu. Iya, betul. Sehingga dia gampang mendekat yang haram. Gampang. Pertama pasti setiap orang melakukan dosa yang pertama yang tidak pernah dia lakukan. Contoh ada dosa minuman khamr sama dosa zina. Nah, ya ini dua dosa. Satu paket. Ya. Tambah satu lagi, judi. Oke, ya ini. Oke, saya tambahin. Oke, kita mulai. Misal ini dosa minuman khamr. Ada orang sering minum khamr. Tapi dia tidak sadar pertama kali dia minum khamr. Pertama kali kalau dia berunjuk ke belakang, pasti hatinya tidak terima. Benar. Jelas? Tidak terima. Betul. Seperti orang pertama kali merokok, anak muda, ketakutan. Iya, betul. Padahal setengah batang. Betul. Lama-lama dikasih besok minum khamr. Iya. Ini biasa dia minum khamr. Udah jatuh hal yang haram. Lalu dia sekali berzina. Ketakutan. Benar. Ketakutan. Ya Allah, ketakutan. Tapi ini hal yang satu ini ditutup sama Allah agar dia mau bertobat, tapi ternyata dia ulangi hal lagi, sehingga berentet dosa-dosa yang lain. Sebab apa? Intinya itu sebab seseorang yang meninggalkan sebab melalaikan perintahnya Allah. Masya Allah. Jadi ibarat orang yang mengerjakan kewajiban itu membentengi imannya seseorang. Masya Allah. Supaya nggak kena caplok sama syaitan. Berarti Beb, ketika mereka sudah terbiasa minum, jadi gini. Ini kan tadi ada benteng ya. Mereka udah terbiasa melakukan hal yang makruh, terus tiba-tiba mendekati yang haram. Ya kan? Ini kan mereka merasakan kenikmatan, Beb. Betul. Nikmatnya itu akhirnya mereka rasakan sehingga mereka menjadi getol. Betul. Ya kan? Dia merasakan ketagihan. Hampir semua dosa itu menarik. Membuat orang kecanduan. Tapi kalau ibadah, nggak ada ceritanya orang kecanduan sholat duha. Nah, itu dia, Beb. Artinya kan gini, semua itu kan butuh keterbiasaan, Beb. Betul. Jadi kan berarti kalau kita mau tarik ulur, artinya bagaimana agar si anak ini besarnya tidak menjadi seorang pezina, menjadi peminum alkohol. Artinya kan dari kecil harus benar-benar ditanamkan sebuah benteng. Betul. Ya kan? Nah, cuma masalahnya sekarang di zaman ini sosial media itu udah merubah banyak hal. Ya kan? Jadi membuat semua jadi gampang. Membuat semua itu jadi gampang. Hal-hal makruh itu sangat semakin gemar dilakukan. Betul. Sehingga anak SD pun sekarang udah mulai mengenal yang namanya rokok. Bukan hanya rokok, Beb. Yang lebih parah lagi. Itu ada yang bahkan anak kecil itu udah mulai bawa temennya untuk berbuat tidak senonoh kepada teman lawan jenis. Naudzubillah min dzalik. Itu dari sosial media. Nah, artinya begini.
Karena zaman ini sudah berbeda, Bib. Bagaimana dosa itu begitu sangat dipromosikan begitu getol, padahal untuk maksa itu mahal betul ongkosnya. Betul. Masuk kafe Lomo Plaza aja, Beb. Bayar. Ya, bayar kita. Masuk pengajian nggak bayar. Jadi begitu pengajian berbayar ribut. Makanya saya harus berharap tuh harusnya pengajiannya berbayar. Masuk surga. Gitu ya. Itu yang dibersihkan jiwa dan ketenangan didapatkan gitu kan. Iya, betul. Beb, jujur, saya nggak bersih-bersih amat gitu kan. Saya sesekali juga pernah masuk ke tempat-tempat seperti karaoke gitu kan. Jujur, saya begitu di tempat karaoke sebenarnya nggak nyaman. Seperti ada yang menolak di dalam diri saya. Kayak kalau memang saya nyaman, ya udah saya nikmati aja ya kan. Tapi saya was-was di dalam hati. Was-was. Itu yang namanya yang diucapkan Nabi, istafti qalbak, hati kecil. Tanyakan hati kecil, itu yang dinamakan iman, masih ada itu. Kalau dia masih connect, itu sesuatu bagus. Iya. Ada yang gini, Beb. Tapi begitu saya was-was itu, Beb, ya kan? Ini di tempat karaoke biasanya dulu nih ya. Kan LC dipajang, Beb. Ini afwan nih, Beb ya. Ini kita coba untuk biar lebih berbicara fakta saja gitu kan. Ini LC keluar, Beb. Ya kan? Tambah was-was, Beb. Masya Allah, Ana tidak pernah lihat perempuan seperti ini banyaknya dipajang, Beb. Dipajang di depan. Boleh milih tuh. Boleh milih, bayangkan gitu. Sudah deg-degan. Yang biasa kalau di luar sulitnya mau balas chat aja nggak balas. Di sini dipajang. Bayangkan kadang hal-hal itu yang membuat kita terjerumus, ya kan? Pada akhirnya ketika saya mencoba melawan semua itu, tekanannya terlalu tinggi sekali. Ada sesuatu yang akan saya korbankan apabila saya keluar dapat ini. Jadi ternyata yang saya korban itu kesenangan. Saya menarik diri. Saya niat gini, Beb, coba saya keluar sebentar aja. Tapi saya nggak pulang kok. Saya ngomong, saya coba keluar sebentar, saya merasakan feel-nya di luar sama di dalam. Bedanya Gimana? Ada mbak-mbak LC itu dipajang, mohon maaf, dipajang, ya kan, sama musik udah mulai, Beb. Saya coba keluar. Lah, kok di sini aman ya? Masuk lagi, Beb. Was-was lagi. Gak enak, sebelas gak enak. Dari situ saya putuskan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Masya Allah. Jadi karena Beb, karena gini, Beb, karena kita dapat tekanan yang di dalam hati. Itulah kalau dia pertama. Gak nyaman masalahnya. Yang kedua, saya pernah masuk ke tempat judi, Beb. Sambung ayam, gocekan. Ada di kawasan Pagesangan, Beb. Masuk saya ke tempat gocekan itu, orang sambung ayam itu, Beb. Orang judi semua. Orang judi semua tuh. Judi bola, sambung ayam. Duduk, Beb. Duduk. Kok was-was ya? Gak nyaman sama, plus gak nyaman. Begitu keluar, lega. Sudah selesai itu. Maksudnya begitu keluar, saya setelah duduk kan, duduk 10 menit ngeliat orang main judi nih. Saya keluar, Beb. Kok saya lebih lega di luar daripada di dalam tadi ya? Dari situ saya bisa, oh berarti hati saya menolak sebenarnya di sana. Baik. Nah, sepertinya sekarang begini, Beb. Bagaimana memunculkan reaksi itu di dalam hati seseorang? Iya. Baik. Hampir semua orang memiliki hal seperti itu. Ketika dia yang tadi saya bilang tadi itu, awal mula dia mengerjakan hal seperti itu, pasti dia menolak hatinya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan istafti qalbak, tanyakan hati kecilmu. Cuma kadang hati kecil yang tinggal sedikit apinya itu dimatikan lagi dengan berulang. Contoh gini, Bang Eja. Contoh begini. Zaman dulu kita kalau masak tuh orang-orang tua dulu tuh pakai api, pakai kayu. Kalau apinya sudah agak nyala, ada apinya ditiup-tiupin. Supaya apa? Terus menyala. Besar begitu. Tapi kalau apinya nggak ada apinya itu, mau ditiup kan bikin sakit mata. Seperti itu. Nah, orang yang ada rasa takut itu seperti itu, sedikit itu masih bagus, bisa ditiupkan, dikasih sesuatu, lebih cepat naiknya sesuatu. Tapi yang bahayanya ketika dia ulang kedua kali, ulang ketiga kali, ulang keempat, ini yang menyebabkan dia mati. Sehingga ketika dia duduk di suatu tempat, di temannya, jangan bahas agama, dia udah mati. Ini perlu ada yang hidupin lagi nih. Bukan dinyalakan, bukan ditiupin, tapi harus ada yang nyalakan. Dia mati sesuatu. Makanya tadi ketika ada seorang teman yang hijrah, ketika tiba-tiba teman-temannya menolak, ngapain masa agama ya kan? Itu kan mereka mematikan api itu. Iya.
Bahaya betul berarti. Bahaya seperti itu. Karena ada sebagian orang yang ketika pada saat kita duduk ada 5 orang, 6 orang dia bicara agama, 1 orang menolak, sebenarnya tidak semua orang di tempat itu menolak. Mereka ada butuh sesuatu. Yang bahaya yang menolak ini. Lebih bagus ketika ada yang menyampaikan sebuah kebaikan, kita itu lebih bagus jangan menolaknya. Karena kebaikan itu tidak akan sampai lagi kepada kita. Betul. Sulit. Kita akan menolak kebaikan itu. Lebih bagus diam. Lebih bagus kita apa? Diam. Karena kenapa? Untuk manfaat buat orang lain. Walaupun hati kita menolak. Sebagaimana orang di rumah sakit. Di rumah sakit. Orang mau diobatin nih kakinya. Dia menolak. Sakit. Enggak sakit. Padahal tujuan dokter itu apa namanya? Baik. Seperti itu. Luar biasa. Sama halnya kayak di tongkrongan. Kan kita nongkrongnya kan sama-sama, anggaplah kita kan bergaul sama semua orang. Baik yang non-Islam, teman kita yang Islam, bergaul sama semua orang, kita bergaul nih. Lintas agama pun kita bergaul. Bahkan suatu saat ketika kita nongkrong rame-rame sama teman yang non-Islam bilang begini, bro, udah azan, kok kalian nggak sholat? Oh. Kayak tamparan banget, tapi karena kita untuk ngeles malu itu, bentar masih ada waktu. Tahu kenapa dia mengucapkan itu? Karena dia punya teman muslim yang bagus. Itu sebabnya. Iya. Begitu ketemu sama teman muslimnya yang kurang bagus, dia menjadi pengingat. Menjadi jambeker. Luar biasa. Karena siapa yang aktifin jambeker mereka? Muslim yang baik itu sebelumnya. Pertama dia nggak tahu muslim yang bagus temannya itu berangkat ke masjid. Tiba-tiba dia jadi aktif bekernya. Begitu duduk sama teman yang beda orangnya, dia bertanya, dia jadi jam beker. Kok kamu nggak sholat? Ini menandakan dia pernah duduk sama orang muslim yang bagus. Nah itu dia, permasalahannya sekarang itu adalah di tongkrongan begitu azan susah banget geraknya. Jangankan di tongkrongan deh, di tempat kerja deh. Kita lagi meeting ya kan. Saya pengen mendapatkan satu circle tuh kalau udah azan, bro, sholat. Ayo kita sholat. Pengennya sih begitu, niatnya begitu, Beb. Tapi belum pernah ketemu. Nggak pernah, Beb. Nggak pernah ketemu. Serius nggak pernah. Justru ngelarang, jangan sholat, nanti aja kita sholat. Kadang-kadang sebagian kalau dengar azan itu bukan menjadi pertanda pertemuan, padahal menjadi pertanda pertemuan seseorang. Kumpul. Tapi ini menjadi pembubaran kalau zaman sekarang. Begitu ada, ayo kita bubar. Kita bubar. Persepsinya beda sekarang. Iya. Kalau zaman dulu, zaman Nabi menjadi alat apa? Ajang pertemuan. Ajang pertemuan. Ketemu, yuk kita ke sana. Oh iya benar. Karena bunyinya hayya 'alas shalah, dia ajak ketemu sama Allah. Sekarang dia bubar. Berhenti udah duduk. Nah, kalau kita mau mengukur diri kita ini, kita hambanya Allah, jadi takaran aja. Kita hambanya Allah yang liar apa jinak? Liar apa? Jinak. Ada burung. Anak kasih contoh, ada burung. Orang punya burung dilempar, dibuang burungnya tersebut, diketekin burung itu, tiba-tiba burung itu datang. Orang-orang bilang, loh, di mana beli burung nih? Kok jinak betul burung nih? Diketekin sekali, datang. Nah, begitulah seorang hamba. Kalau dia mau tahu dirinya, dia hamba Allah yang liar apa jinak, ketika dipanggil sama Allah dia datang. Dia ini hamba Allah jinak nih. Analogi yang bagus. Ini jinak nih. Kalau dia ketika di atas motor dia dengar panggilan Allah, dia nggak ngerip, liar nih. Kita ini masih liar berarti. Artinya begini, Bib, ada peranan orang tua di sini yang sangat kita perlukan untuk generasi muda kita. Baik, karena kan saya pernah dengar Madrasatul Ula kalau nggak salah. Betul. Ibu itu adalah madrasah pertama buat anaknya. Iya, betul. Tapi permasalahannya adalah ibu-ibu sekarang kebanyakan nonton TikTok. Sedikit, anak cerita sedikit. Ini tiba-tiba keringat. Salah satu kebiasaan orang perempuan di kota Tarim di Yaman sana, setiap dia mau ngasih ASI buat anaknya, apa kok sebab mereka kecil-kecil udah hafal Quran? Mereka baca 3 kul huwallahu ahad Allahu samad, dan mereka tidak pegang sesuatu kecuali sambil ngaji baca Quran. Maka anak mereka udah terbiasa dengar Quran. Sekarang banyak ada sebagian ibu-ibu yaitu sambil kasih ASI anaknya sambil main HP, sehingga anaknya besar-besar pinter jualan online. Masya Allah. Tapi jujur ini sebenarnya kekhawatiran saya. Bahaya betul apabila ada ibu-ibu yang menyusui. Dia malah sibuk bermain HP. Betul, sangat bahaya. Kalau kita lihat dari segi medis saja ya, karena saya bukan ahli agama. Dari medis dulu nih, itu paparan sinar tuh sangat bahaya loh. Sinar HP terutama. Nggak mungkin dong dia main HP sama belakangnya, nggak mungkin ambil mengasihkan, nggak mungkin. Betul. Pasti anak tuh akan terkena cahayanya juga. Anak yang harusnya tidur cepat,
Jadi terganggu karena sinar HP tersebut. Jadi nggak bisa. Iya. Dan dari segi agama pun itu bukan contoh yang baik. Dan nggak mungkin para istri akan menyusui kayak begitu. Pasti dibacain ayat-ayat Allah agar terbiasa mendengar, ya kan? Kalau orang tua dulu, yang saya ingat justru dia membacakan sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang wujud kidam itu hampir semua orang itu dia. Wujud kidam. Dulu anak-anak kecil hafal karena kenapa? Orang tua dulu sambil gitu. Tahu nggak alasan mereka main apa ya Pak ibu-ibu sekarang? Apa alasannya? Bosan katanya. Bosan di rumah. Bosan nyusuin anaknya. Bosan nyusuin tanpa ada aktivitas katanya, bayangin ya. Serius. Karena gini, Beb. Kalau orang terdahulu itu kan mereka sibuk betul dengan Al-Qur'annya, sama seperti kita sebut dengan HP kita sekarang. Itu kan ngeri betul, maksudnya ngeri sekali. Kok kita jadi kebalikannya gitu loh. Ulama terdahulu atau orang terdahulu mereka sibuk dengan Al-Qur'annya. Bagaimana bangun tidur yang dicari itu Al-Qur'annya dulu. Betul. Kita sekarang ini bangun tidur HP langsung. Lihat dia ada chat apa enggak. Ini hal-hal yang seperti ini, Beb, yang mungkin membuat kita dan jujur saya pun begitu, masih sampai saat ini gitu kan. Aduh, Beb, ini yang saya perlu didikan seorang orang tua. Iya, makanya ini yang saya mau tanya sama Beb. Saya kan orang tua, Beb. Saya udah punya anak 2 gitu kan. Menurut Masya Allah, barakallah. Menurut Beb ya kan, mungkin ada ilmu dari Rasulullah yang bisa kita tiru. Bagaimana seharusnya orang tua itu terhadap anaknya dan bagaimana ilmu mendidik anak. Bagaimana ilmu mendidik anak? Orang-orang agar menjadi insan yang seperti yang kita harapkan di Tarim tadi. Tidak ada kelalaian yang dikerjakan. Betul. Peranan kita sebagai orang tua sejauh mana? Apa cara-cara tip-tip orang supaya mendidik anak jadi baik? Betul. Itu ada 4. Ada 4 orang tua dulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu senang punya anak dan senang didik anak. Senang didiknya. Ada sebagian orang senang punya anak tapi nggak senang didik. Orang soleh dulu senang punya anak karena senang didik. Sebab apa 4? Yang pertama, nazra' fi qulubihim mahabbatu ta'zimuddin. Yang pertama, mereka tanamkan keagungan di dalam hatinya seorang anak itu terhadap harga mahalnya agama. Mereka tidak pernah kenalkan, nih mobil mereknya ini, nih HP ini begini. Nggak, yang dia kenalkan selalu kiblat mereka, ini lihat hafidz Quran, ini begini, ini begini. Lihat itu majelis taklim begini pahalanya. Dia tanamkan hal-hal seperti itu sehingga anak itu berlomba-lomba mau cari perhatian kepada orang tuanya dalam hal agama, bukan hal fashion, bukan hal sesuatu yang dilihat. Kadang-kadang didikan seorang orang tua ini masuk kepada teman, maksudnya dia punya HP baru karena dia menjadi kiblat dikenalkan sama orang tuanya sehingga dia lihat, saya punya HP baru nih, iPhone begini-gini. Seperti itu. Sedangkan orang-orang tua dulu, nazra' fi qulubihim mahabbatu ta'zimuddin, mereka tanamkan keagungan agama. Saya kasih contoh kecil, Bang Eja. Zaman orang tua dulu, saya punya nenek, anak punya nenek itu nggak boleh diinjak sejadahnya. Kalau lagi sholat tuh, nggak boleh diinjak, harus dilipat kalau selesai sholat. Nggak boleh kita nginjak, nggak boleh itu sejadah, nggak boleh main-main di sana, dilipat. Karena tempat sholat. Orang dulu, kalau anak-anak kecil main-main di masjid, itu mau anak orang, mau anak apa, dilarang. Supaya tahu harganya agama di masjid itu nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Orang tua dulu, kalau bawa Al-Quran, tuh bawa kitab tuh begini. Nggak ada yang begini. Anak sekarang, tasnya kok isinya Al-Quran digini-gini kan. Bagaimana mau dapat keagungan? Bahkan nggak bawa buku. Dia lepas belajar atau apa. Yang kedua, agar anak itu jadi anak baik, aklul halal. Dia kasih makanan benar-benar halal. Kenapa dikasih makanan halal? Karena makanan halal ini yang dapat merubah dia. Merubah dia jadi orang baik dan bisa cepat dengar. Harusnya kita introspeksi diri. Kok anak nih nggak bisa dengar? Kenapa sulit begini? Sudah dikasih air dari tuan guru, sudah dimintain semua, udah doa. Mungkin makanan yang kita kasih itu makanan syubhat atau makanan halal. Banyak seorang ibu-ibu, anaknya bawa mangga pas musim angin hujan. Ini kebetulan musim hujan. Mama, ini bawa mangga nih. Dia tanya, di mana dapat? Bukan dilarang. Ayo kita pergi ngambil lagi ke sana. Pergi ngambil ke sana. Seharusnya orang tua ngelarang, taruh di sana. Yang ketiga, al-la yudalilul Ibu tidak memanjakan anaknya. Kayak tadi Bang Eja bilang tadi itu,
Banyak sekarang orang tua ini dengan alasan nggak tega sama anaknya, memberikan sesuatu yang belum waktunya. Betul sekali. Contoh HP. Anak nangis sedikit dikasih HP. Pergi perjalanan Mataram ke Lombok Timur, lagi mau asik-asik di mobil, anak ribut kelahi, dikasih HP. Belum waktunya, sehingga anak itu terbiasa dengan didikan HP. Apa yang terjadi? Kuotanya habis, ribut sama orang tua. Sesuatu yang belum waktunya jangan diberikan. Yang keempat, ikhtiarul ashab, yaitu orang tua memantau betul siapa teman main seorang anak tersebut. Dia lihat siapa teman duduknya. Karena almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung agama temannya. Agama temannya, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kalau orang duduk dengan orang baik, bersosial dengan orang baik, jadi baik. Kalau orang bergaul dan bersosial dengan orang buruk, jadi buruk. Jadi gampang kalau mau pertama menjadi orang baik. Itu bagaimana? Duduk sama orang baik. Makanya Rasul bilang apa? Orang yang duduk dengan orang yang baik itu ibarat orang duduk sama pedagang minyak wangi. Coba Bang Reza masuk ke dagang minyak wangi. Yang dicari minyak wangi yang nggak ada, yang nggak pernah kita dengar. Nyarinya malaikat zuhur. Biasanya kan malaikat subuh. Carinya ada nggak malaikat zuhur? Oh, masih ingat baunya nggak? Dikasih satu, dikasih. Ada agak-agak mirip. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak belanja, tapi keluar dari sana harum. Iya benar. Ekstra gratis. Iya. Itulah orang baik. Kalau orang duduk sama orang baik, pasti akan ditanya nih. Ini orang baru keluar dari penjara, peminum khamar, pezina, duduk di suatu majelis. Begitu duduk di majelis, semua orang akan ngelihat dia. Padahal dia diam aja, dengerin, ambil ngantuk-ngantukan. Semua orang di majelis itu yang ngeliatin dia, bercerita dalam hatinya dan bercerita di rumahnya. Ternyata orang itu sekarang udah begini. Pujian dia dapat, yang dulu celaan jadi pujian. Sekedar duduk bersama orang saleh bisa merubah sesuatu. Begitu juga duduk dengan orang buruk, apa yang kita bawa baik itu, dinilai buruk. Yang kita bawa baik itu jadi buruk. Luar biasa. Sesuatu. Berarti cara mendidik anak nih benar-benar harus diperhatikan betul berarti ya. Sangat. Apalagi di zaman sekarang ini pergaulan tambah lost control. Karena sekarang begini, Bib, masalahnya perempuan-perempuan zaman sekarang nih tidak mewarisi perempuan pada zaman dulu. Betul. Dia beda sekarang perempuan zaman sekarang. Serius, ini fakta yang saya hadapi. Bagaimana perempuan-perempuan zaman sekarang ini benar-benar bertolak belakang dan bahkan cenderung mencari konflik. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman pribadi aja, Bib, biar nggak terlalu yahana-yahanu. Jadi mertua saya itu punya 4 anak. Mertua saya punya 4 anak. Anak yang pertama itu sama anak yang kedua nih jaraknya nggak begitu jauh. Sehingga ketika mereka kecil itu, mereka hampir mirip-mirip kayak adik kakak kecil, paham gak sih? Sampai orang kira dia saudara kembar. Sampai dikira begitu. Jadi tiba-tiba mertua saya bilang gini, saya dulu 4 anak yang saya besarkan, suami saya kerja, saya tidak pernah mengeluh. Saya masih bisa masak, bisa nyuci, bisa menyemir pakaian. Suami saya pulang-pulang makanan beres, dia bilang itu. Saya bingung, kenapa perempuan zaman sekarang nggak kayak begitu? Termasuk anak ibu kayaknya. Ya, artinya saya ini jadikan guyon sama istri saya. Jadi kayak, kenapa perempuan zaman sekarang, apa yang kurang, Bib? Untuk perempuan-perempuan zaman sekarang ini. Sebenarnya gitu. Bukan perempuan saja, laki. Zaman sekarang pun hampir semua. Itu zaman sekarang, anak-anak sekarang mau yang instan. Baik. Mau yang langsung. Nggak mau sesuatu yang dengan proses. Padahal hasil dengan proses itu lebih indah daripada hasil dengan instan. Dan sesuatu yang hasil dengan instan ini memudaratkan dia. Sesuatu yang nggak utuh lama. Dia mau jadi, kalau bahasa kita simsalabim lah, jadi. Gitu. Maunya jadi anak baik. Dia datang kepada tuan guru, banyak orang datang kepada anak. Bawa air. Dia bawa air. Ustaz, tiupkan nih air. Maka kita bilang, Bu, ibu ini didik anaknya begini-begini. Ibu kasih contoh. Kenapa anak kok sulit membaca Quran, Pak Ustaz? Karena kita nggak pernah baca Quran di depan anak. Gitu. Kenapa kok kita ini nggak pernah ngelihat anak mau pergi ngaji, mau pergi sholat? Karena kita nggak pernah dilihat sholat sama anak kita. Nah, anak itu orang yang paling sulit mendengar, tapi pintar mencontoh. Iya juga, benar juga nih. Nah ini anak sekarang nih hampir semua mau yang instan. Idenya banyak anak sekarang nih. Idenya banyak. Nggak kayak orang dulu.
orang dulu itu jalani dulu sesuatu. Dia jalani dulu, baru dia ketemukan ini kanan, ini kiri. Tapi orang sekarang idenya banyak, nanti mau buat ini, mau buat ini. Sehingga kalau disuruh kerja, enggak, anak mau harus semuanya ide anak jadi dulu baru boleh kerja. Dan anehnya anak sekarang, kalau sudah gagal di satu tempat, pekerjaan yang kedua, dia terlalu terhantui dengan pekerjaan yang pertama. Takut gagal lagi. Padahal pekerjaannya beda. Padahal kegagalan itu kunci keberhasilannya dia. Ambil pelajaran seperti itu. Masya Allah. Anak sekarang begitu. Iya, dan pada akhirnya anak-anak sekarang itu juga contoh kayak laki-laki sekarang ya di tahun-tahun ini. Mereka bilang biaya menikah tuh mahal banget. Betul. Ya. Mahar dipersulit, ya kan, dan suami harus berpenghasilan minimal sekian puluh juta, gitu kan. Kayak transaksional sekali menikah sekarang. Dipersulit gitu. Ketika pas mau lakukan dosa digampangkan. Nah itu dia. Ada pesan nggak Beb kira-kira buat para calon-calon pengantin dan orang tua, terutama perempuan juga sih, bagaimana seharusnya dia mencari pasangan dan bagaimana seharusnya dia memudahkan pasangannya untuk mempersunting ke arah yang lebih baik gitu ya. Ketika kita niat baik, kasihlah jalan yang paling mudah. Ketika kita niat baik, kasih orang itu untuk jalan lebih mudah. Mudahkan jalannya seseorang. Karena kalau di dalam mahar, seorang perempuan meminta mahar yang paling sederhana, tidak memberatkan. Tapi laki-laki memberikan mahar yang terbaik. Tapi seorang perempuan harus melihat kadar seorang laki-laki ini. Kadar seorang laki-laki ini jangan sampai memberatkan, jangan sampai dia mundur perlahan. Nggak jadi sampai dia mengatakan, lebih bagus saya jangan nikah dah. Hasil istikharah kayaknya salah nih. Seperti itu. Karena kenapa kok berat ini? Diberatkan sesuatu, harus 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, harus berapa karung beras, antaranya berapa puluh juta, harus pakai gedung gini. Kebanyakan sekarang ini mereka itu kepingin dilihat orang. Dilihat orang maksudnya, wah gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi dia tidak nikmati. Lebih bagus saran kami, yaitu hasil sesuatu itu yang dia miliki, sesuatu itu untuk dia nikmati bersama. Jadikan dia untuk pekerjaan ke depannya. Gak apa-apa, sebaik-baik pernikahan itu yang sederhana. Sederhana saja. Nah, uangnya itu dinikmati bersama untuk pakai kerja. Karena hal setelah pernikahannya ada hal yang berat yang dia mau kerjakan setelahnya. Banyak PR. Betul sekali. Dan banyak orang setelah nikah dia akan menyesal. Kenapa saya gunakan gedung ini? Kenapa saya gunakan cuma sehari? Iya, orang yang nikmati. Itu juga sebenarnya PR zaman sekarang kayak itu seperti bentuk validasi kalau mereka tuh wow gitu. Biasanya sih begitu, makanya dan pada akhirnya memaksa mereka, kadang-kadang ada yang menikah dengan modal utang. Betul. Jadi beban. SK. Sehingga itu yang menjadi beban dia ketika untuk melarang adiknya untuk menikah. Dia kehantui, adiknya mau menikah, udah punya apa nih? Udah begini enggak? Dia kasih sesuatu yang dia rasakan kepada orang lain. Jangan begini, belum kau punya ini, belum punya. Itu jadi sesuatu beban. Karena gini, Beb. Rata-rata sekarang pelajaran sekarang ini adalah tidak ada yang membahas tentang bab nikah. Bab nikah. Iya. Anak kalau punya murid mau nikah, pasti dia datang, anak kasih kajian sedikit sehari 2 hari tentang bab nikah. Biasa kajian. Kalau menurut saya pribadi, Beb, sebenarnya nggak cukup kita pelajari 1-2 bulan bab nikah. Sangat. Karena ini masalahnya seumur hidup kita. Ibadah terpanjang kita. Dan ibadah tersulit. Pernah saya dengar satu quote, setan itu selalu menggoda manusia agar dia berbuat zina. Dan tugas setan kedua itu adalah mencoba menyuruh orang yang menikah untuk setelah dia berzina kan nikah tuh. Sekarang tugas setan berikutnya adalah bagaimana biar dia cerai. Betul. Menghancurkan. Bahaya betul setan ini berarti. Hal yang kecil itu dijadikan besar. Sehingga kalau sudah mereka firaq, cerai, mereka sudah bertahun-tahun, sudah setahun katakan cerai, mereka nanti introspeksi diri, mereka nggak bilang begini. Anehnya ada orang datang sama anak bilang gini, Ustaz, anak ini nggak masuk akal. Ternyata yang anak ributkan sesuatu itu yang nggak masuk akal. Anak nyesel cerai. Hal yang nggak pantas diributkan. Iya. Ternyata begitu pas dia di sini dikuasai. Itu pentingnya ilmu pernikahan. Jangan nikah, pesan saya nih, jangan nikah dengan modal cinta saja. Oh, saya cinta sama dia. Bukan, pernikahan itu bukan modal cinta saja.
Banyak harus kita punya sesuatu. Ada aturan yang harus kita pakai di sana itu. Sehingga kalau dia terjadi sesuatu, tidak gampang terjun dari atas perahu kita. Karena kesulitan itu akan kita lihat. Karena kita kalau menikah itu kebayang istri kita itu kayak bidadari. Kayak bidadari, nggak punya aib. Tapi begitu nikah, aibnya nampak banyak. Hal yang kita tidak sukai. Dan yang paling bahaya di dalam bab nikah itu, hilangnya rasa kepada pasangan. Itu paling bahaya. Hilang rasa. Ini azab sebab yang salah satu dosa yang saya sebutkan tadi di sini. Ada dosa yang saya sebutkan tadi itu. Khamar, zina, salah satu dari itu. Itu sebab apa? Ketika pernikahan tadi ada rasa, tapi hilang rasa terhadap pasangan. Ini yang bahaya, ini hilangnya rasa. Hilang rasa ini bahaya. Ini perlunya ada kontrol agama di sini. Ketika ada agama yang mengontrol, dia harus hadirkan lagi. Dia harus hadirkan lagi. Hadirkan cepat, hadirkan lagi. Seperti itu. Kadang orang terkuasai dengan hilangnya rasa ini, cari kenikmatan di luar pernikahan. Itu yang terjadi pada akhirnya. Itu maksudnya. Contoh kecil aja, ketika orang-orang sudah beristri, ya kan? Justru orang yang beristri ini yang paling sering kita lihat jajanan keluar. Baik. Bahkan bukan kita rasa langsung, dia cerita sendiri. Oh, itu namanya bahaya itu. Bahaya ini. Bahaya itu termasuk dosa yang sulit diampunkan sama Allah walaupun tobat nasuha. Karena dia menceritakan aib yang Karena Allah tutup. Allah tutup, dia dibuka. Ini bahaya nih. Nah, seperti itu. Jadi bayangkan circle-circle ini semakin merajalela di hal-hal yang negatif sehingga kita pada akhirnya menggelengkan kepala. Dan itu terasa normal buat mereka. Udah biasa. Yang bahayanya lagi sama pasangan orang lain. Ini kan pada akhirnya, kacau balau. Betul. Ini menjadi kekhawatiran. Kenapa ini menjadi kekhawatiran saya? Ini kan pengaruh lingkungan kita juga masalahnya. Ya kan? Kita mau larang dia bergaul sama kita nggak bisa, ya bawa teman kerja. Ya kan? Kita mau terlalu kasih masukan juga nanti dikiranya terlalu ikut campur. Jadi ada pasangan di rumah, ada pasangan di tempat kerja berarti. Ada pasangan di kantor, ada pasangan. Nah, ini bagaimana menyikapi hal itu? Kan banyak nih berseliweran di sana sini masalah kasus tentang di rumah ada istri, ya kan? Terus tiba-tiba di tempat kerja dia dekat sama rekan kerja, pulang barengan gitu kan? Ada setan di tengahnya. Itulah bedanya orang yang belum nikah sama yang udah nikah. Itu kalau saya bilang, anak bilang itu seperti orang udah umroh. Lebih kepingin mana orang yang pernah umroh, balik umroh, ketimbang orang yang nggak pernah umroh. Lebih kepingin orang umroh yang sudah umroh itu. Yang sudah umroh lebih kepingin balik ke tanah suci. Orang yang belum nikah itu ngelihat orang biasa saja, ngelihat baju aja. Betul. Tapi orang kalau yang udah nikah itu ngelihatnya bisa sampai dalamnya. Iya, betul. Dia bisa ngelihat seperti itu. Kebuka tabirnya. Iya, itu maksudnya. Nah, ini yang perlu diarahkan dengan adanya ilmu tentang yang tadi Bang Reza bilang tadi itu bab nikah. Tapi kalau ada bab nikah ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Katakan kepada orang-orang beriman kalau masih ada imannya di dalam dirinya, tundukkan pandangannya. Jangan liar. Kenapa? Kata Allah mengatakan itu untuk menjaga kemaluannya. Ternyata orang kalau dia liar melihat sesuatu, maka ini bahaya yang di antara pusar sama lutut ini. Makanya Imam Al-Ghazali hebatnya beliau mengatakan apa? Hati-hati dengan apa yang kau lihat dan kau yang dengar. Hati-hati dengan apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Karena apa yang kau lihat dan kau dengar itu engkau akan pikirkan. Dan apa yang kau pikirkan itu engkau akan praktekkan. Kenapa anak sekarang yang tadi Bang Reza bilang anak SD ngelihat mau dia praktekkan? Karena dia melihat. Makanya kita disuruh lihat Quran aja dapat pahala. Untuk ngenetralkan. Kalau kita habis cium parfum, netralkannya kan kopi. Betul. Ya, itu kalau buat dosa, ngenetralkan itu baca Quran. Baca Quran tuh mantra yang terbaik kalau bahasa anaknya. Mantra yang terbaik, ngobatin diri. Ngelihatnya aja dapat pahala, ngelihat aja dapat pahala. Apalagi bacanya, apalagi ngebawanya. Seperti itu. Iya, coba. Wah. Aduh, saya jadi ngaji nih luar biasa, Beb. Tapi Beb, ini kita coba bahas satu topik yang banyak dipertanyakan. Perihal apakah
seorang istri itu harus bekerja membantu suami? Apakah seorang istri harus bekerja? Karena kan sekarang mereka bayangkan dihadapkan dengan cicilan. Gaji suami kadang-kadang nggak nutut sehingga membuat istri inisiatif untuk bekerja. Baik jualan online, baik dia keluar rumah. Walhasil yang terjadi apa? Ini masih dalam kata-kata tadi, Beb. Ada beberapa karyawan, mereka memiliki hubungan spesial di kantornya, ya kan. Jadi karena faktor ekonomi lah yang membuat para perempuan akhirnya berinisiatif untuk bekerja keluar rumah, meninggalkan anak balita mereka. Case-nya kan begini, Bib. Banyak mereka tuh ketika menikah, awalnya mereka kerja kantoran nih, masing-masing kantoran ya kan. Ada yang kerja di bank, misal ada yang kerja di rumah sakit, misalkan. Ketika mereka menikah, punya anak dong. Betul. Ya kan? Ada tuntunan. Karena ini si perempuan terikat dinas, artinya kan dia hanya bisa cuti 3-6 bulan. Betul. Setelah itu dia harus balik bekerja lagi dong. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, si anak itu dititipkan sama eyangnya, neneknya, ya kan? Atau sama siapalah, ya kan? Terus? Dan si perempuan bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan fakta yang terjadi sekarang. Betul. Pertanyaan saya, apakah perempuan itu memang harus bekerja ketika ada pasangan? Ketika ada pasangan, suami, dan ketika dia punya anak. Apakah seorang perempuan itu harus bekerja? Jawabannya tidak. Tidak harus bekerja seorang perempuan. Justru perempuan yang berada di rumah itu lebih baik tidak bekerja. Karena kewajiban seorang laki-laki itu memberikan nafkah kepada seorang istri. Tapi kalau pertanyaannya tadi Bang Reza, apakah seorang perempuan boleh kerja? Jawabannya boleh, dengan syarat tidak menurunkan martabatnya seorang perempuan. Misal, yaitu dia kerja jadi guru. Sebagaimana istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, yaitu kerja jadi jahit, membantu suaminya. Boleh nggak apa-apa. Tapi jangan pekerjaan kita menjadikan diri kita merendahkan pasangan kita. Gaji kita besar, lalu merendahkan pasangan suami kita. Ingat, tetap suami itu jadi imam. Dan seorang istri boleh bekerja dengan izin suami. Nah, tapi pada faktanya sekarang, ini berubah, Beb. Ketika gajinya tinggi, suami itu akan merasa kecil. Nah, itu dia. Ini kan sebenarnya problem yang ada sekarang. Sehingga muncullah minder dan lain sebagainya, ketidakpercayaan diri seorang laki. Kan kita ini laki-laki kan harga diri kita tinggi banget. Betul, sangat tinggi. Iya kan? Kita ini laki-laki loh. Bukan berarti kita ego, enggak. Jadi laki-laki itu emang seperti, apalagi kalau udah kita tahu pasangan kita gaji lebih besar dari kita, minder juga, Beb. Ya kan? Makanya kan enaknya bagaimana, Beb? Sesuai tuntunan nih. Apakah perempuan ini memang harus bekerja atau tidak? Karena jawaban si perempuan, kalau saya nggak bekerja, kita kekurangan. Lihat gajimu kecil, ya kan? Gajimu tuh hanya bisa untuk ini dan ini, nggak bisa buat ini dan itu. Gimana? Apa yang harus? Ini berat, Beb. Ini berarti lebih banyak terkadang orang lebih banyak sesuatu, bukan kebutuhan, keinginan. Terlalu banyak kemauan. Kemauannya terlalu banyak. Ini jawaban. Dan itu kadang-kadang yang ngebuat laki-laki yang di kantor itu yang tadi taat jadi berubah. Makanya perempuan itu bisa jadi sorga, bisa jadi neraka. Bisa jadi sorga, bisa jadi neraka. Karena bunyi Al-Quran yang mengatakan orang menikah itu litas kunu ilaiha, agar engkau mencari ketenangan di dalamnya. Kalau kita belajar Nahwu Shorof, tadi Bang Reza belajar, itu untuk perempuan. Benar. Betul kan? Agar kita mencari ketenangan kepada perempuan. Berarti perempuan tuh di rumah itu bisa buat jadi sorga, bisa jadi neraka. Banyak orang ketika karena banyak tuntutan dari seorang istri, terpaksa ketika kerja di kantor nyolong. Karena tuntutan dari istri, banyak kemauan. Tapi perempuan yang solehah, dia akan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, saya ini masih kuat, sabar, dan tahan lapar dan anak engkau. Tapi tidak kuat dan tidak sanggup menahan api neraka. Jadi engkau baik-baik di sana, bawa pulang yang halal, jangan kau bawa pulang yang halal. Yang ngomong begini di mana nyarinya, Beb? Ini yang berat. Ini yang berat. Nyarinya. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Seperti ini harus bawa. Karena kita jadi pemimpin, kita harus gandeng dia. Gandeng ya? Gandeng ke tempat-tempat yang baik. Makanya saya selalu berdoa, Beb. Hampir semua, Bang Reza, hampir semua di dalam pernikahan itu, keributan dalam rumah tangga itu, atau masalah-masalah dalam rumah tangga itu, hampir semua sebabnya kurang ilmu. Semuanya.
bisa 80%. Kurangnya ilmu. Karena masuk dalam rumah tangga cuma modal cinta. Itu saja. Ada modal yang lebih banyak lagi harusnya. Masya Allah. Beb, terima kasih Beb. Ini siraman buat saya. Sepertinya kita harus ngobrol lagi Beb. Insya Allah 1 jam kita udah ngobrol Beb, luar biasa. Nggak kerasa ya. Ini kayak saya kajian pribadi, secara pribadi terhormat betul saya Beb. Saya merasa sangat beruntung sekali bisa langsung mendapatkan ilmu-ilmu ini. Ini kajian sambil enak bener kajian. Iya, nikmat kan? Anak ngerasakan kayak Masya Allah. Saya pribadi Beb, nyerap masuk jadi gitu. Mungkin terakhir Beb, sebelum kita sebelum kita matikan kamera, bagaimana? Singkat aja Beb. Saya kasih waktu 1 menit aja, 1 atau 2 menit. Bagaimana cara kita memilih guru yang benar? Guru yang benar. Yang pertama, untuk memilih guru yang benar, yang pertama kita lihat akidahnya. Harus ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, untuk memilih guru yang benar, yaitu ngelihat sanadnya. Siapa temannya belajar, apakah dia memiliki sanad sampai Nabi Muhammad apa tidak. Belajarnya ke siapa belajarnya. Hampir semua, walaupun berbeda mazhab. Kebetulan ini kopi mazhab. Mazhab kopi. Mazhab kopi. Enak bener. Iya, enak ya. Walaupun kita berbeda mazhab, tapi sanad keilmuannya sampai Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan berbeda kepemahaman dalam menyikapi sesuatu hukum. Tapi dalam khilafiyah pastinya ada perbedaan masalah. Betul, ada pastinya. Cabang-cabang furu. Iya. Tapi masalah untuk menyikapi ini masalah tentang ini dan itu, kita tidak akan gampang menjudge seseorang. Ini salah, kafir. Ini salah, ini beda, ini tidak gampang seperti itu. Semakin orang berilmu, semakin dia tidak gampang menyalahkan orang lain. Yang ketiga, ketika kita memilih guru, lihatlah akhlak seorang guru tersebut. Pantas nggak dijadikan sosok? Karena kenapa? Seorang murid akan meniru sifat gurunya. Kalau salah kita mencari guru tidak sholat pun, murid akan khatam sholat. Jadi jangan ngelihat hanya ucapannya, tapi juga kita ngelihat prakteknya, perilakunya, yang sehingga kita memiliki sosok yang kita dapat menjadikan kiblat. Itu saja, 3 hal saja. Luar biasa, Beb. Jazakallah wa iyyakum, masya Allah. Luar biasa. Ini kita harus lakukan obrolan kembali, Beb. Semoga semoga apa yang kita obrolin ini jadi berkah, Beb. Amin. Semoga yang lihatnya juga, yang nontonnya jadi manfaat, menjadi pelajaran, dan bisa menjadi sebuah hidayah, petunjuk, dan selalu ikutin, pantengin juga podcast dia Bakat Muda, masya Allah. Oke, Beb, syukron kasir. Ya, Footers, jangan lupa untuk selalu komen, subscribe, dan like kita agar kita terus bisa menjadikan informasi menarik buat kamu semua. Oke, see you next time, man. Bye-bye. Insyaallah. Beb, luar biasa ini.